Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyanyi Nowela dan Yosi Project Pop selesai diperiksa polisi terkait kasus robot trading DNA Pro. Keduanya mengaku hanya diminta bernyanyi dan membuat lagu. Ya, nanti Pak Dirjennya takutnya mundur. Nanti kita kena diomelin. Yosi mengatakan ia diminta membuat lagu untuk DNA Pro pada Agustus 2021. Dari permintaan itu, anggota dari band Project Pop ini menerima bayaran senilai 115 juta rupiah. Yosi berjanji segera mengembalikan uang itu ke pihak berwajib. Bersama dengan Yosi, penyanyi Nowela juga diperiksa polisi. Nowela mengaku hanya mengisi acara pada acara yang digelar oleh DNA Pro. Memang tujuannya hanya membantu teman saya di acara itu. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut, info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya, itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya, tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan Saya sangat kooperatif ya. Kalau harus dikembalikan, tentu saja saya akan kembalikan. Terutama mengembalikan apa yang bukan menjadi milik saya gitu ya. Jadi semuanya tadi udah diproses dengan sangat baik dan puji Tuhan udah selesai. Mbak Nowela sendiri mungkin pernah diajak kerjasama dengan DNA Pro ini? Tidak, selain mengisi acara hanya sebagai penyanyi aja. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di kawasan Cilandak membuat pohon besar tumbang. 2 unit mobil ringsek, beruntung pengemudi selamat. Bang, di Popo, Lebak Bulus 2. Korban nggak apa-apa tuh. Pohon angsana setinggi 7 meter roboh menimpa mobil saat hujan dan angin kencang melanda kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, 2 unit mobil rusak berat, beruntung pengemudinya selamat dan hanya menderita luka ringan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Deras petir, luar biasa petirnya. Jadi saya juga kebetulan lagi berjalan terus berhenti di sini nih di dekat TKP ini kejadian. Itu nimpa apa pohon itu, Pak? Itu pohonnya nimpa 2 mobil. Ya, kebetulan memang hujannya lebat, angin cukup luar biasa tuh angin. Jadi saya juga ikut membantu tadi. Ya barangkali sudah diliput untuk bersih-bersihkan pohonnya tadi sama warga-warga sekitar sini sama sekitar sini. Musibah ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitarnya macet. Warga turun tangan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah. Sebuah minibus ludes terbakar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Akibatnya arus lalu lintas Pondok Indah Lebak Bulus ditutup sementara. Kebakaran dialami sebuah minibus saat melintas di Jalan Arteri Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Tembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian minibus. Diketahui muncul asap terlebih dahulu dari mesin minibus sebelum terbakar. Tidak ada korban jiwa karena sopir dan sejumlah penumpang minibus berhasil menyelamatkan diri. Awalnya pakai mesin keluar asap aja. Jangan kalau ada asap ya aku langsung turun. Itu mobil lagi melaju atau lagi parkir, Pak? Lagi pas posisi lampu merah. Oh, lagi lampu merah, Pak. Ya. Oh, itu berarti dari mesin, Pak, awalnya, Pak, ya? Ya, kurang lebih dari mesin. Dari mesin sih, dari mesin agak tengah mungkin itu ada konslet atau mungkin lagi aku kurang ngerti juga. Dugaan sementara, minibus terbakar akibat terjadi korsleting listrik. Peristiwa minibus terbakar membuat arus lalu lintas Pondok Indah Lebak Bulus sempat ditutup dan mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan.
Dari mancanegara pemirsa, petinju legenda Amerika Serikat Mike Tyson mendadak viral di media sosial karena kedapatan memukuli salah satu penumpang pesawat. Mike Tyson memukuli penumpang di pesawat saat dirinya ingin terbang dari San Francisco menuju Florida pada Rabu malam waktu setempat. Menurut pihak Mike Tyson, penumpang dalam kondisi mabuk dan memprovokasi petinju yang akrab dengan sebutan Iron Mike. Tidak hanya sampai di situ, penumpang itu juga melempar sebuah botol minum ke arah Iron Mike dan membuat Mike Tyson naik pitam dan memukuli penumpang itu. Kepolisian San Francisco pun langsung menyelidiki dan telah menahan 2 orang yang diduga terlibat dalam insiden ini. Namun salah satu dari mereka menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Dari olahraga, Barcelona kembali ke jalur kemenangan setelah menang tipis di kandang Real Sociedad. Gol sematawayang Blaugrana dicetak Pierre-Emerick Aubameyang. And tonight serves the first of a 2-match ban. Full voice ahead of a very big fixture. Bermain di Real Seguro Stadium dalam laga tengah pekan La Liga, pertandingan sudah berlangsung seru sejak babak pertama dimulai. Baik Real Sociedad maupun Barcelona sama-sama bermain terbuka. Namun Barca yang mampu unggul lebih dulu pada menit ke-11. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan dari Ferran Torres. Having attacked the first cross, Gavi showed such awareness and hunger there to win possession back. Then there was quality. Was unselfish, he was smart. Never giving a ball away. Setelahnya tim tamu berusaha membalas, salah satunya lewat Alexander Isak yang nyaris menyamakan kedudukan menjelang jeda. Namun hingga babak pertama berakhir tidak ada gol yang tercipta. Selepas jeda, tuan rumah kembali beberapa kali menebar ancaman ke gawang Marc-Andre ter Stegen. Sementara Barca lebih memilih bermain bertahan dan memanfaatkan serangan balik. Pada sisa waktu yang ada, Sociedad tampak dominan dalam penguasaan bola. Namun hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta. Mereka terpaut 15 poin dari Real Madrid yang tinggal meraih 4 poin untuk merengkuh gelar juara La Liga. Kemenangan ini membuat Barca kembali mengamankan posisinya di peringkat 2 klasemen sementara setelah sempat tersandung oleh Cadiz di laga sebelumnya. Of the game, Busquets for me, as usual, being there, being the defender, being the midfielder, with his passes, with his position. Laga bertajuk Der Klassiker akan tersaji pada pekan ke-31 Bundesliga kala Bayern Munchen menjamu Borussia Dortmund. 3 poin menjadi harga mati bagi kedua tim jika ingin memuluskan langkah menjadi juara Bundesliga. Laga bertajuk Der Klassiker akan tersaji pada Spieltag ke-31 Bundesliga kala Bayern Munchen menjamu Borussia Dortmund di Allianz Arena München, Jerman. Bayern akan menatap partai kali ini dengan motivasi untuk kian mendekatkan diri dengan gelar Bundesliga. FC Hollywood saat ini memuncaki klasemen dengan keunggulan 9 poin atas Dortmund. Kemenangan pun wajib diraih Robert Lewandowski dan kolega agar dapat menjauhkan diri dari kejaran sang rival dan memperlebar kesempatan untuk menjuarai Bundesliga 10 kali beruntun. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn sowas Normalität wird, da jeder einzelne Sieg Normalität wird, respektive natürlich dann auch ein Titel Normalität wird, dann ist man, glaube ich, nicht mehr so richtig am Platz und nicht mehr wirklich da, wo man hingehört, sondern muss man irgendwie was Neues machen. Und von dem her sollten wir uns alle auch darauf freuen und dementsprechend auch motiviert sein und Gas geben, dass wir den Titel holen am Samstag. Ist ja schon auch eine besondere Situation, das gegen Dortmund zu tun, gegen den direkten Konkurrenten oder tun zu können im eigenen Stadion, vor ausverkauftem Haus. Sementara itu tim tamu datang ke markas Bayern dihantui masalah inkonsistensi. Memang pada pekan lalu Dortmund meraih kemenangan melawan Wolfsburg. Namun pada 2 laga sebelumnya Dortmund menderita kekalahan. Ditambah lagi Dortmund sudah tidak pernah menang dalam 3 tahun terakhir di Der Klassiker dengan rincian 7 kekalahan beruntun. Meski begitu, Marco Rose selaku pelatih Borussia Dortmund tentu tidak mau melihat Bayern berpesta di depan wajahnya. Ia akan berusaha mencegah pesta Bayern bagaimanapun caranya di tengah kesulitan yang ada. Spielen in München, 30. Spieltag.
Die Bayern, das ist allen klar, können Meister werden, bedeutet dementsprechend werden sie natürlich auch auftreten und wir wollen versuchen, das zu verhindern. Das ist die Aufgabe, das ist das Ziel und dafür brauchen wir eine Top-Leistung in München. Das bleibt nicht aus, das ist völlig klar. Di atas kertas memang Bayern diunggulkan dan berpeluang mendekatkan diri dengan titel ke-10 beruntun. Namun andai Bayern tidak waspada, bukan tidak mungkin Dortmund bisa merusak pesta gelar juara Bayern. Dari NBA pemirsa, Golden State Warriors membungkam Denver Nuggets pada game ketiga playoff NBA wilayah Barat putaran pertama. Warriors menang 118-113 dan unggul 3-0 dalam format best of 7. Golden State Warriors membungkam Denver Nuggets pada game ketiga playoff NBA wilayah Barat putaran pertama di Ball Arena Denver, Amerika Serikat. Pada paruh pertama Warriors mampu mendominasi. Tim tamu pun kembali ke kamar ganti dengan keunggulan 10 poin atas Nuggets. Namun selepas jeda Nuggets mampu bangkit. In the corner, Gordon free, screen. Puncaknya tuan rumah mampu memberi tekanan terhadap Warriors dengan unggul 2 poin pada sisa 4 menit kuarter terakhir lewat Nikola Jokic yang menyelesaikan laga ini dengan 37 poin dan 18 rebound. Akan tetapi setelahnya Warriors tancap gas dimulai 3 poin dari Andrew Wiggins. Kemudian Jordan Poole dan Stephen Curry berturut-turut menempatkan nama mereka di papan skor. Look at Jordan Poole got this. He was like, should I take a 3? No, I'm going to drive and see what happens. Steph dan Poole masing-masing mencetak 27 poin untuk membawa Warriors menutup laga dengan kemenangan 118-113. Warriors kini unggul 3-0 dalam format best of 7 dan berpeluang mengakhiri musim Nuggets di game keempat pada Senin pagi waktu Indonesia. Pada laga lainnya, Dallas Mavericks mampu membalikan keadaan setelah menang atas Utah Jazz pada game ketiga playoff NBA wilayah Barat putaran pertama. Jalen Brunson tampil gemilang untuk membawa Bucks menang 126-118. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Fazilah Karunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dallas Mavericks mampu membalikan keadaan setelah menang atas Utah Jazz pada game ketiga playoff NBA wilayah Barat putaran pertama di Vivint Arena Salt Lake City, Amerika Serikat. Jalen Brunson kembali tampil panas pada laga ini. Brunson mencetak 31 poin dan 5 assist selama 35 menit bermain meski sempat mengalami masalah di punggungnya pada kuarter kedua. Brunson mendapat bantuan dari Spencer Dinwiddie yang menyelesaikan laga ini dengan 20 poin. Di kubu Jazz, Donovan Mitchell menjadi top skor pada laga ini dengan 32 poin. 28 poin diantaranya dicetak Mitchell pada paruh kedua untuk mencoba membangkitkan momentum tuan rumah. Namun Mavs mampu menjaga keunggulan dan menutup laga dengan kemenangan 126-118. Dengan hasil ini Mavericks kini berbalik unggul 2-1 atas Jazz dalam format best of 7. Come to Salt Lake City.